Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Andre channel 3F. Jadi sekarang channel saya berubah jadi channel 3F atau 3F channel gitu kan. Karena sekarang hanya akan fokus membahas tentang sepak bola ya. Jadi channel ini sekarang akan membahas tentang sepak bola lebih fokus ya, jadi tidak akan membahas topik-topik yang lainnya, karena kan ini berimbas pada algoritma juga ya. Karena saya pernah membawakan beberapa topik dalam tema konten saya, dan itu berdampak pada ya susah gitu untuk berkembang ya. Jadi betul kata mungkin sebagai analisa dari YouTube ya, betul, karena kita untuk membuat tema atau topik tema dalam YouTube ya harus fokus dalam satu tema gitu kan, dan memang berdampak pada viewer dan pada subscriber tentunya. Makanya saya sekarang akan fokus pada tema sepak bola ya. Kenapa sepak bola? Karena sepak bola merupakan hobi saya gitu kan, apalagi kalau sudah bermain Persib Bandung, Manchester United, dan timnas Indonesia. Etama tim favorit saya. Oke, tapi kali ini kita akan membahas bukan tim favoritnya yang akan saya bahas ya, tapi tentang pertandingan tadi malam ya, di mana terjadi final Piala Eropa yang terjadi di Stadion Afif, Dublin, Irlandia. Oke, ternyata ada hal yang sangat tidak disangka-sangka ya dari pertandingan tadi malam ya. Saya yakin banyak yang kecewa dengan hasil tadi malam, karena saya yakin hampir mungkin 70% mendukung Leverkusen ya. Tapi kan sepak bola itu adalah bundar ya, dan secara prediksi emang betul Leverkusen menjadi diunggulkan di atas kertas ya. Tapi kan di lapangan berbicara lainnya, apalagi tadi malam di luar dugaan. Mungkin striker itu yang kita nanti akan bahas ya, bukan sosok yang sosok pemain mahal ya, dan apalagi Atalanta juga bukan klub mahal dengan berbagai bintang di dalamnya. Justru Atalanta itu luar biasa ya, saya rasa pelatihnya yang luar biasa ya, dapat memanage timnya atau pemainnya menjadi tim hebat ya, dimana kan di dalamnya tidak ada pemain hebat, tidak ada pemain mahal gitu kan, hanya pemain-pemain yang mungkin dibuang dari klub sana diterima di sini, dan mungkin juga hasil emang dari racikan pelatih itu sendiri dari awal kompetisi gitu kan. Dan ini yang membuat Atalanta luar biasa untuk menjadi pemenang tadi malam. Tapi oke, kita akan bahas pertandingannya dari mulai line up pemain, mungkin dari formasi, dan mungkin nanti kita bahas juga pertandingannya bagaimana gol tercipta. Jadi tadi malam itu pertandingan final itu dilakukan di Stadion Afif, Dublin ya, Irlandia, dan mungkin di Indonesia pertandingannya terlaksana pada pukul 2 tadi malam ya. Jadi mungkin Kamis dini hari gitu kan. Dan emang perbandingan waktu antara Indonesia dan Eropa emang ada jeda gitu. Jadi di sana mungkin sore, di sini malam gitu kan. Mungkin pertama-tama kita akan bahas dulu tentang formasi yang digunakan oleh Atalanta. Tapi sedikit saya memotong. Mungkin yang akan saya bahasnya adalah pemenangnya saja gitu kan, juaranya. Jadi mungkin dari line pemain saya akan bahas pemain Atalanta, tidak akan membahas pemain Leverkusen ya, karena saya lebih fokus mungkin kepada sang juaranya saja. Jadi untuk line up pemain tadi malam, Atalanta itu menggunakan formasi 3-4-2-1 ya, dan mungkin dari sisi pemain saya lihat tidak ada pemain yang wah, tidak ada pemain yang mahal, tidak ada pemain yang mungkin berkelas ya. Jadi mungkin standar-standar saja kan, tapi mungkin ini berdampak dari sang pelatih yang luar biasa ya. Jadi memeracik pemainnya menjadi luar biasa ya, karena kan mungkin kita kenal dulu Leicester City ya, pemain tidak apa-apa menjadi juara Liga Inggris gitu kan. Bilang saja juga sekarang ada Leverkusen nih, lawan dari Atalanta, tidak ada artis di dalamnya tapi menjadi juara Piala Liga Jerman itu kan. Dan emang sekarang kayaknya pemain-pemain yang mahal itu tidak menjamin untuk suatu klub menjadi juara gitu kan. Nah ini terbukti ya, Atalanta ya, sekelas Atalanta mungkin sekarang di musim ini ya, baik di Liga Italia maupun di Liga Eropa ini luar biasa, dia menjadi tim yang menggemparkan, yang memberi kejutan ya buat tim-tim hebat lainnya atau tim besar di Liga maupun di Liga internasional atau Liga Eropa ini ya, luar biasa ya. Jadi saya rasa saya salut khususnya kepada sang pelatih dari Atalanta, mantap. Kita akan bahas satu persatu siapa sih pemain yang bermain tadi malam Atalanta ya melawan Leverkusen. Jadi formasi 3-4-2-1 itu kipernya dimainkan oleh namanya Cemuso ya. Namanya juga Cemuso, saya kurang tahu karena kan emang betul ya pemain Atalanta emang kebanyakan saya rasa rata-rata orang tidak tahu ya siapa dia. Mungkin cuma 1-2 orang yang mengetahui pemain dari Atalanta ya, kecuali pendukung Atalanta itu sendiri ya. Lalu di belakang ada 3 back ya, 3 back sejajar itu ada James City, ada Iheri, dan ada Kolasinac. Nah ini Kolasinac saya rasa pernah mendengar ya, dan dia emang Atalanta ini kebanyakan pemainnya dari Eropa semacam Serbia, Rusia, jadi emang dari daerah Yugoslavia atau mungkin daerah yang namanya agak susah disebut gitu kan. Dan ini terbukti ya, ada James City, ada Iheri, ada Kolasinac
jinak gitu kan, namanya agak susah-susah gitu kan. Oke. Lalu di gelandang bertahan ya, karena kan 3-4-2-1 itu 3 bertahan, gelandang serangnya 4, gelandang bertahannya 4, gelandang serangnya 2, dan striker cuma 1. Jadi emang kalau lihat dari sisi formasi, emang Atalanta kayaknya mengharapkan ini counter attack ya. Jadi di badan diserang dia akan 4 gelandang bertahan tadi akan melakukan bantuan menyerang ke depannya. Di badan diserang 4 gelandang bertahan ini sudah siap untuk menahan serangan dari Leverkusen ya, dan kayaknya ini berhasil ya taktik dari pelatih Atalanta ini. Oke, kita lanjut ya. Gelandang bertahan itu ada 4 berjejer, ada Cepa Costa, pemain dari Italia ya, dan ini saya rasa dulunya itu kalau tidak salah dia justru back ya, back kanan dari timnas Italia ya, tapi sekarang dia menjadi gelandang atau sayap ya, mungkin karena faktor pengalaman di timnas Italia ya. Oke, lalu ada Ederson ya, lalu ada Koop Meiners, nah ini pemain lama ya Koop Meiners ini ya. Lalu ada M. Ruggeri, nah ini kalau tidak salah Ruggeri ini adalah pemain mantan dari Juventus ya, dan sekarang bermain di Atalanta. Oke, lalu kita maju ke depan untuk gelandang serangnya, atau mungkin second striker juga bisa ya ini, jadi bisa second striker ataupun gelandang serang ya, jadi untuk nyuplai umpan-umpan kepada striker, dimana di situ ada CD Ketelaere. Nah ini pemain saya nggak tahu ya, tapi namanya agak aneh gitu kan. Lalu ada Alukman, nah ini luar biasa pemain hebat ya, dia itu sebenarnya sebelum bermain di Atalanta dia emang banyak bermain di Liga Inggris ya, apalagi tim utamanya sebenarnya ada R. Leipzig dari Liga Jerman ya, tapi dia akhirnya dipinjamkan pertama mungkin di Everton, lalu ke Fulham, lalu terakhir dia di Leicester City ya, tapi Leicester City degradasi dan akhirnya dia dibeli oleh Atalanta. Jadi emang karir Lukman di Eropa emang banyak ya dia, tapi tidak menjadi pemain semacam pemain yang utama gitu kan. Emang dia kayaknya pemain nomor 2 atau nomor 3 di line up, tapi dia tetap kadang-kadang menjadi tim inti dalam permainan, tapi bukan sebagai pemain idola gitu kan. Mungkin cuma sekedar pendukung dari striker-striker terkenal gitu kan dulunya. Oke, lalu di depan ada G. Scamacca. Nah ini dulu yang saya tahu itu ada di Atalanta ya, mungkin ada Baka ya, lalu ada yang Rossi yang dulu yang senior ya. Di Atalanta ada pemain senior namanya Rossi ya, itu nomor 10 ya, dia kecil tapi emang pergerakannya luar biasa ya. Mungkin kalau masih ada dia mungkin akan bermain di posisi Lukman atau Ketelaere ya gitu kan. Tapi emang kayaknya Rossi kan sudah mungkin usia udah sangat tua ya kan, dia kan sangat tua sekali sekarang yang mungkin di usia 30 ke atas, 35 ke atas ya. Jadi formasi 3-4-2-1 itu kayaknya saya rasa berhasil banget ya oleh pelatih Atalanta ya, di mana Leverkusen emang betul ya melakukan frontal serangan, karena kan dia karakternya total kan kita ketahui ya, di mana Xabi Alonso itu kan dari Liverpool ya dulunya ya, dia sangat luar biasa dalam bermainnya, dia menjadi gelandang serang bersama Gerrard ya, kita ketahui Gerrard dan Xabi Alonso di Liverpool itu sangat viral sekali ya, dia sangat menentukan kemenangan dari Liverpool ya, di mana Alonso dan Gerrard merupakan pemain yang dihormati dan mungkin legend ya di Liverpool ya. Makanya sekarang setelah menjadi pelatih, Xabi Alonso menjadi pemain pelatih yang hebat juga ya, dengan karakter ya total football, karena dia bermain di Liga Inggris dengan karakter Liverpool yang sering menyerang dalam bermain. Mungkin itulah imbas permainan Leverkusen sekarang ya, dari sejak dilatih oleh Xabi Alonso. Oke, mungkin kita sekarang akan bahas proses gol yang terjadi antara Atalanta dengan Leverkusen tadi malam ya. Oke, kita mulai. Jadi pertandingan malam tadi emang luar biasa, sebetulnya yang menguasai pertandingan adalah Leverkusen ya, dan emang tadi sudah saya bilang Atalanta terkesan menunggu dan mungkin counter attack ya gitu kan. Mungkin tapi untuk karakter Italia kan sudah dari dulu kan sudah tidak aneh ya, permainan Italia itu kan dari dulu bertahan gitu kan, karena Italia mempunyai back handal di timnasnya juga ya, termasuk pada liganya juga. Mungkin karakter zaman dulu ya, di tahun 2000-an emang Italia terkenal dengan pertahanan terbaiknya ya, makanya back Italia laku ya untuk menjadi back mahal ya untuk dibeli oleh tim-tim dari Eropa. Oke. Lalu kita bahas juga nanti pertandingannya di mana gol-gol tercipta sekarang. Oke. Gol pertama tercipta pada menit 12 ya, di mana kecerdasan dari Ademola Lookman. Jadi A-nya itu Ademola ya. Ademola Lookman melakukan semacam mengelabui ya dari back dari Leverkusen. Dari saya lihat itu emang golnya luar biasa ya. Dia dapat mengecoh ya. Di mana tadinya kan umpan dari sayap itu kan disangkanya itu di dekat gawang itu tidak ada orang ya. Justru back nomor 25 itu kayaknya terkesan tidak ada orang gitu kan. Ternyata si Ade Lukman itu masuk dari belakang dan mengecoh back nomor 25 itu, disangkanya tidak ada orang ya. Jadi si Lukman dengan leluasa masuk mengelabui dengan ke arah depan si back nomor 25, dan bola datang dan akhirnya dapat menendang bola dan tercipta gol. Dan yang paling menyakitkan, kiper tidak bisa apa-apa ya, karena posisi kiper kayaknya tadinya ingin menangkap bola umpan dari sayap kanan, tapi
lepas, dan Lukman dengan cerdas ya, dia dapat memasukkan bola dengan mengecoh terlebih dahulu nomor 25 ya, back nomor 25, dan gol tercipta pada menit 12 dengan skor 1-0. Hebat ya, pergerakan Lukman luar biasa, dia dapat mengecoh back ya, yang disangkanya kayaknya tidak ada orang, tapi justru dia berlari langsung dengan pergerakan yang cepat ya, mungkin karena bodinya yang mungkin kecil ya, jadi Lukman tidak terlalu besar tapi dia kecil, tapi dia cepat ya gitu kan, jadi dia diuntungkan dengan hal seperti itu. Lalu pada menit 26 kembali Lukman yang memperlihatkan ketajamannya luar biasa ya, dimana dia melakukan pergerakan luar biasa ya, dia memperlihatkan skill ya, dimana dia pertama-tama dia menerima bola, dan itu emang dekat sih, mungkin 10 meter atau 15 meter dari kotak pertahanan musuh ya. Dia menerima bola dari atau umpan dari temannya, dan dia melakukan semacam skill ya, dia mengelabui satu orang dulu, lalu dia melakukan gerakan sedikit dan menendang ke pojok kiri kiper. Nah, luar biasa, kiper tidak bisa menepis ya bola karena mungkin jaraknya agak jauh ya, meskipun emang ditahan tapi emang bolanya lebih menjurus ke pojok gitu kan. Akhirnya gol tercipta pada menit 26, dan mungkin dari gol ini dapat kita bahas ya, mungkin kita lihat ya, emang pergerakan Lukman luar biasa ya, dia bukan hanya sekedar bisa menempatkan arah bola, dan dia punya skill ya, dia mendribble, dia mengecoh, emang dia kayaknya bagus sekali dalam bermain ya. Mungkin back lawan itu tidak memprediksi kondisi seperti itu ya. Jadi saya lihat gol pertama dan gol kedua itu emang karakternya hampir sama ya, dimana Lukman mengarahkan bolanya sangat bagus sekali ya. Gol pertama emang dia memposisikan bola ke arah pojok kanan kiper, dimana kiper sudah tidak berdaya ya. Gol kedua juga dia pressing, kayak mungkin dia semacamnya pressing ya, jadi bola melengkung ke arah kanan gawang musuh, dan kiper tidak bisa menepis bola tersebut, dan tercipta gol kedua. Emang pergerakan Lukman luar biasa dan skillnya keren ya, jadi kayaknya dia mungkin untuk musim depan akan naik gaji ya kan, saya rasa itu ya. Oke, lalu pada menit 75 kembali Lukman kembali ya, jadi si Bang Lukman ini luar biasa ya. Jadi pada menit 12, menit 26 dan menit 75 ya, dia mencetak hat-trick luar biasa ya, dimana dia luar biasanya itu mencetak hat-trick melawan tim yang belum terkalahkan ya, dimana dia menjuara Liga Jerman juga ya. Jadi sangat luar biasa Lukman dengan pergerakannya dan dengan skillnya itu. Pada menit 75 kembali mencetak gol yang menjadikan dia pencetak hat-trick di laga ini ya, dan dia luar biasanya itu lepas dari hadangan back juga sama ya, dan dia melepaskan tendangan kelas ke gawang Leverkusen, dan itu sama ya, pergerakannya itu liar banget gitu kan. Mungkin faktor dari badannya yang mungkin kecil dan jadi dia lincah gitu kan. Emang saya juga pernah melihat dia waktu bermain di Leicester City ya, dan di Everton ya, saya tahu itu waktu dia bermain di Everton ya, dia emang pergerakannya luar biasa ya. Tapi emang sayang di Everton kan ada Richarlison gitu kan, apalagi strikernya yang saya lupa namanya, tapi jadinya dia kalah bersaing dengan Richarlison khususnya. Jadi dia akhirnya terbuang dari tim ya, lalu dia pindah ke Fulham, lalu dia pindah ke Leicester City. Tapi sayang Leicester City degradasi, dan hanya dia di Atalanta, dan di Atalanta kayaknya dia sudah menemukan permainannya dan dengan karakter pelatih yang luar biasa ya. Dan sang pelatih juga kayaknya melihat sosok Lukman ya, mungkin hebat ya. Mungkin waktu di Leicester City kan dia mungkin tidak terlalu menonjol ya, tapi dengan taktik yang dibawakan oleh pelatih Atalanta sekarang, kayaknya dia cocok bermain di Atalanta, dan terbukti dia bisa mencetak hat-trick di momen penting, yaitu final itu kan. Keren Lukman, dan saya rasa dia akan mendapatkan hadiah besar dari Atalanta. Oke, mantap. Oke, lalu kita akan bahas statistik permainan antara Atalanta dengan Leverkusen ya tadi malam ya. Karena kita tahu dari sisi gol, tentu saja Atalanta memenangkan pertandingan dengan skor 3-0 yang semuanya diborong oleh Lukman. Oke. Jadi secara statistik mungkin kita lihat dari segi tembakan kita sama ya, kayaknya 10 dan 10 ya, Leverkusen 10, Atalanta 10 tembakannya. Tapi tembakan ke gawang justru Atalanta lebih efektif ya, dengan 7 tendangan ke gawang, sedangkan Leverkusen cuma 3 tendangan ke gawang. Jadi emang dari sisi efektivitas ya Atalanta ya dengan 7 lebih besar daripada Leverkusen tembakan ke arah gawang gitu kan. Oke. Tapi dalam hal sisi penguasaan bola, karena saya rasa tadi kan sudah saya bilang ya, dengan formasi 3-4-2-1 saya rasa emang Atalanta memposisikan diri untuk bertahan dan melaksanakan counter attack ya. Dan terbukti dari penguasaan bola juga emang betul ya, Atalanta kalah telak ya, dimana Atalanta cuma 30% dan Leverkusen 67% ya, luar biasa, agak jaraknya jauh banget ya. Jadi emang Leverkusen justru menguasai
lapangan gitu kan. Mungkin dengan karakter Alonso di mana total football yang digunakannya itulah terbukti ya. Tapi kayaknya ini untuk pertahanan terbaik adalah menyerang di sini tidak berlaku ya. Jadi Atalanta justru yang menggunakan formasi counter attack dengan mungkin bertahan lalu menyerang itu berhasil di sini ya. Jadi emang Atalanta kayaknya emang sang pelatih mengetahui ya karakteristik dari Leverkusen di mana dia akan terus melakukan serangan yang frontal. Jadi dia justru si Atalanta menggunakan formasi yang menggunakan counter attack ya gitu kan, menunggu ya di mana momen-momen kesalahan yang dilakukan oleh Leverkusen dan berhasil ya untuk Atalanta menjadi sang juara. Oke. Dan di sini juga dapat dilihat juga dari sisi operannya. Nah, ini benar-benar Leverkusen menguasai dalam segala hal ya, dalam hal penguasaan bola, dalam hal segala operan, dalam tembakan sama ya, tapi efektif tembakannya tetap Atalanta gitu kan. Dalam operan dapat kita lihat Leverkusen melaksanakan operan 674 operan ya, luar biasa ya. Sedangkan Atalanta cuma 332 operan. Jadi dapat dilihat banget ini nah, kalau dari segi operannya pastikan itu berarti penguasaan bola ya banyak dilakukan oleh siapa ya. Karena dengan operan kan bola otomatis ada di kaki sang pemainnya. Jadi dilihat emang Leverkusen sangat menguasai pertandingan tadi malam ya, dan mungkin banyak orang memprediksi Leverkusen juara ya mungkin karena dengan taktik seperti ini ya. Dan tapi prediksi orang-orang kebanyakan mungkin salah, ternyata Atalanta yang memenangi pertandingan dengan counter attack dengan pertahanannya itu kan. Oke. Dan dilihat juga dari akurasi operan. Nah, ini dapat terlihat ya emang luar biasa Leverkusen unggul kembali ya, dimana akurasi operan emang luar biasa kayaknya. Emang karakter Alonso emang bermain bola-bola pendek kayaknya untuk melihat dari statistik akurasi operannya, di mana Leverkusen 83% ya, berarti akurat banget ya operannya gitu kan, berarti tepat gitu kan. Jadi saya rasa kalau operannya akurasinya hebat, berarti kan itu bolanya dekat gitu kan, antara kaki ke kaki, tidak ada long ball ya. Jadi kebanyakan mungkin kaki ke kaki atau tik tak tiki gitu kan yang digunakan oleh Xabi Alonso. Sedangkan untuk Atalanta 71% itu tidak terlalu jauh ya jaraknya antara Leverkusen dengan Atalanta dalam hal akurasi operan. Jadi emang dua-duanya emang akurat dalam mengoper ya, tapi Leverkusen lebih unggul gitu kan. Dan dalam hal pelanggaran justru Atalanta yang lebih banyak melakukan pelanggaran. Itu sudah dapat ditebak kenapa Atalanta lebih banyak pelanggaran, karena menunggu gitu kan, dan Leverkusen menyerang. Nah, itulah yang berdampak pada lebih banyak Atalanta melakukan pelanggaran daripada Leverkusen, dan itu akan berdampak pada kartu jelas itu ya. Atalanta 4, Leverkusen 3 ya. Jadi emang tadi malam luar biasa Leverkusen sebenarnya mainnya tidak jelek-jelek banget ya. Dia memainkan ofensif dan dia juga sebenarnya dalam penguasaan bola lebih unggul, tapi mungkin momentum yang belum dapat oleh Leverkusen ya, karena kan yang namanya sepak bola itu tidak harus dengan skill bagus, dengan pemain mahal gitu kan, dengan taktik yang bagus gitu kan, tapi tetap momentum yang pentingnya, dimana kesempatan terkecil juga harus menjadi gol ya. Tapi sayang sekali kayaknya momentum belum datang kepada Leverkusen, di mana tidak tercipta gol dan akhirnya kalah di final yang sangat menyakitkan. Dia adalah merupakan tim yang belum pernah terkalahkan dan ujung-ujungnya akhirnya kalah di ujung gitu kan, di final. Itu sangat menyakitkan pasti. Oke. Mungkin sekarang kita akan bahas tentang Lukmannya, karena tadi sudah bahas tentang pertandingan di mana ada mungkin line up atau pemain-pemain yang bermain, lalu ada juga pembahasan tentang gol yang tercipta, lalu baru saja statistik, dan sekarang kita bahas tentang si Lukman nih, sang pahlawan dari Atalanta ya. Jadi Lukman menjadi pahlawan kemenangan Atalanta ya setelah mencetak hat-trick luar biasa pada menit 12, 26 dan 76. Luar biasa ya, sang pahlawan. Oke. Jadi Lukman pemain luar biasa ya. Kalau saya rasa dia juga pemain dari Nigeria ya, tapi atau Inggris gitu kan. Dia lahir di Inggris ya, padahal dia adalah orang dari Nigeria orang tuanya ya, tapi lahirnya di Inggris dan di London ya, di daerah Fulham ya gitu kan. Fulham itu merupakan tanah kelahiran dari Lukman ini sebenarnya, tapi sayang dulu juga pernah di Fulham, tapi tidak mungkin tidak terlalu bagus ya, dan akhirnya dipinjam ke Leicester City. Leicester City degradasi dan akhirnya dia berkembang di Italia ya, dengan Atalanta. Oke. Dan dia juga sebenarnya di Atalanta itu merasa tidak punya teman katanya, jadi dia merasa sendiri ya, karena kan dia tanah kelahirannya atau di Fulham ya, tapi sayang dia sekarang di Atalanta, tapi dengan mungkin jiwa profesionalnya akhirnya dia bisa beradaptasi ya dengan negara baru atau klub barunya. Oke.
Dan yang luar biasa dari Lukman, mungkin kita bahas Lukmannya. Yang luar biasa dari Lukman ini karena dia dapat mengalahkan tim yang belum pernah terkalahkannya. Dan saya rasa malam tadi permainan Lukman luar biasa. Dia justru memperlihatkan bakatnya, skillnya ya, dan mungkin kemampuannya dia dalam mencetak gol ya. Dan saya rasa gol-gol yang tercipta dari Lukman tadi malam keren-keren banget ya. Banyak, ada yang flashing, ada yang mengecoh gitu kan, dan emang ada yang keras gitu kan, dan emang luar biasa. Apalagi gol ketiga ya, dia melakukan gol ketiga di waktu dia menyerang dari sayap kiri ya, dan dia menendang itu agak jauh dari gawang ya kan. Jadi dia menendang justru bukan ke arah pojok, ke arah yang sebelah kiri, tapi justru ke arah yang agak jauhnya gitu kan. Dan dia dapat mencetak gol dengan luar biasa pada gol ketiga itu ya. Dan dia awalnya itu kan dihadang ya, dihadang oleh back, tapi dia dapat lepas ya dengan mungkin kemampuannya dalam mendribble bola ya. Dan malam tadi emang Lukman kayaknya diberikan semacam kekuatan luar biasa di final gitu kan, dimana dia dapat mendribble, dia dapat mengecoh, dia dapat memberikan gol, menipu kiper gitu kan. Jadi dia rasa malam tadi keren, dan saya rasa dia menjadi pemain terbaik tadi malam ya. Jadi bukan untuk keseluruhan saya tidak tahu, tapi untuk pemain terbaik tadi malam saya rasa Lukman lah orangnya. Saya rasa pasti itu ya. Oke. Dan mungkin sedikit kita bahas Lukman ke belakang, di mana Lukman sebelum main di Atalanta itu bermain di Leicester City ya. Tapi sayang Leicester City akhirnya degradasi karena kan tidak dapat bertahan di Serie A ya. Padahal Leicester City itu punya sejarah dia mendapatkan juara Liga Inggris yang luar biasanya, dengan posisi pemain yang biasa-biasa aja dan pelatih yang mungkin luar biasanya. Pelatih bisa meracik kekompakan pemainnya dan menjadi juara Liga Inggris, itu yang menjadi luar biasa. Tapi tidak bertahan lama, akhirnya kembali ke divisi Championship atau Liga 2 ya di Inggris. Tapi beruntung buat Lukman ya, di mana Leicester City degradasi, Lukman bisa ditarik oleh pelatih Atalanta bermain di Atalanta. Berkah buat Lukman ya, dengan degradasinya Leicester City ya. Tapi bukan maksud bersyukur ke atas degradasinya Leicester City, tapi untuk Lukmannya ya. Jadi berkah Lukman itu, di mana Leicester City degradasi, Lukman ditarik oleh Atalanta dan menjadi pemain hebat. Oke. Dan sebenarnya Lukman ini pemain atau merupakan pemain dari RB Leipzig ya. Jadi dari RB Leipzig ya, dia pemainnya di Leipzig, lalu dipinjamkan ke Everton, lalu dipinjamkan juga ke Fulham, dipinjamkan kembali ke Leicester City ya. Jadi dia merupakan pemain pinjamannya selama ini sebenarnya, dan hanya di Atalanta sekarang menjadi tim inti. Alhamdulillah dia sudah menjadi pemain inti dari Atalanta sekarang ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pertandingan final tadi malam antara Atalanta melawan Leverkusen ya. Dan mungkin sangat disayangkannya Leverkusen yang di atas kertas, mungkin buat semua rata-rata pendukung sepak bola ya, Leverkusen masih diunggulkannya dalam hal pertandingan tadi malam ya. Dan mungkin Atalanta semacam mediocre sebenarnya. Jadi tidak semacam diandalkan untuk menjadi juara, tapi bola berkata lainnya, di mana justru Atalanta menjadi juara Piala Eropa tadi malam dengan mungkin pertahanan terbaiknya ya. Dia bertahan gitu kan, dia melakukan counter attack dan membuat mereka juara ya. Justru Leverkusen yang ofensif tidak mendapatkan gelar juara ya. Mungkin itulah sepak bola ya. Jadi semua tidak bisa apa yang kita inginkan terwujud dalam sepak bola ya. Kadang-kadang tim yang merupakan artis atau pemain-pemain malam juga tidak selamanya menjadi juara ya. Terbukti dari final ini di Piala Eropa kan banyak klub-klub yang bagus-bagus ya selain Atalanta dan Leverkusen ya, yang berguguran di perempat final, di perdelapan final ya, mungkin termasuk pada semifinal juga ya. Dan justru yang masuk tim-tim yang tidak ada pemain mahalnya di sini ya, dan menjadi juara, apalagi Atalanta menjadi juara itu kan. Oke, saya Andi Firmansyah dalam channel 3F. Jangan lupa like, comment, dan subscribe 3F Firmansyah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di 3F channel. Dadah, bye, ciao.